Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Yesus, dimanapun Anda berada, kiranya Anda semuanya dalam perlindungan Tuhan. Baik saudara kekasih dalam nama Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kesempatan pada hari ini, di mana kami kembali mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu, dan Engkau juga memberkati saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu, supaya kami semuanya boleh diberkati lewat firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Baik saudara kekasih di dalam nama Yesus, pada kesempatan kali ini saudara kasih saya akan menyampaikan renungan bagi kita mengenai sadar dan berjaga-jagalah. Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, kenapa kita harus sadar saudaraku? Karena kalau kita tidak sadar, maka kita tidak tahu apa yang terjadi di sekeliling kita. Kalau kita tidak sadar saudara kasih, maka kita tidak sadar kalau orang sudah menipu kita saudaraku. Jadi saudara kasih di dalam nama Yesus, firman Tuhan mengingatkan kita dalam 1 Petrus ayat 8 dan 9 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Yesus, mari kita sadar. Keadaan kita pada saat ini saudaraku, kita sedang berada di akhir zaman. Saudara kasih di dalam nama Yesus, setan bekerja keras. Setan bekerja keras saudara kasih menipu orang-orang percaya. Setan berusaha keras menyesatkan orang-orang percaya supaya semuanya saudaraku menjadi pengikutnya. Nah kalau kita tidak sadar saudaraku, maka kita bisa ikut dengannya. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, mari kita sadar. Artinya sadar itu saudara kasih selalu berjaga-jaga, selalu saudara kasih dalam persekutuan dengan Tuhan. Saudara kasih di dalam nama Yesus, setan ini berjalan keliling-keliling. Keliling-keliling dia mencari siapa yang dapat ditelannya. Dilihatnya saudara kasih ada saudara yang tidak berdoa, itu ditelannya. Dilihatnya ada saudara kasih yang menyimpan dendam, itu saudara kasih ditipunya. Lalu berjalan lagi saudara kasih, ada yang menyimpan kepahitan, ditipunya saudara kasih. Sehingga kita tidak mengampuni, sehingga kita menyimpan dendam. Maka saudara kasih tanpa kita sadari, kita saudara kasih sedang di bawah kuasa si iblis. Saudara kasih di dalam nama Yesus, mari saudara kasih selalu bersekutu dengan Tuhan. Mari selalu minta pimpinan Tuhan saudaraku. Mari selalu hidup di dalam Tuhan. Setiap hari saudaraku bersekutu intim dengan Tuhan. Setiap hari minta kekuatan daripada Tuhan, saudara kasih. Kita tidak dapat berjalan sendiri. Tanpa Tuhan, saudara kasih kita tidak dapat menjalani hidup kita pada akhir zaman ini. Banyak kejadian-kejadian yang menakutkan. Banyak saudara kasih kabar-kabar yang menakutkan kita. Saudara kasih tanpa Tuhan kita tidak mampu. Mari saudara kasih di dalam nama Yesus. Mari kita lawan dia. Dikatakannya dalam ayat 9. Lawan dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di dalam dunia, di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita lawan dia dengan iman yang teguh. Artinya iman yang teguh ini tidak goyah, tidak bimbang saudaraku, teguh. Kita lawan dia maka dia akan kalah saudaraku. Saudara kasih di dalam nama Yesus, mari kita selalu berjaga-jaga. Mari kita selalu menjaga hati kita. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, saudara kasih saya akan bukakan bagi kita. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara kekasih di dalam nama Yesus, kita harus menjaga hati kita. Kenapa? Karena dari hati kita lah terpancar kehidupan. Saudara kekasih di dalam nama Yesus, kalau hati kita saudaraku sudah marah, kalau kita sudah marah saudaraku, maka setan akan menipu kita. Maka ada jalan setan masuk. Kalau hati kita sudah dendam saudaraku, ada jalan setan masuk. Jadi mari tutup rapat-rapat.
Jangan beri kesempatan kepada iblis, saudaraku. Mari kita menjaga hati kita. Kalau kita sudah marah, saudaraku, mari cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku, sucikan aku, biarlah hatiku selalu murni di hadapanmu. Maka saudara kasih, setan tidak punya kesempatan untuk menipu kita. Maka setan tidak punya kesempatan untuk menelan kita. Saudara kekasih di dalam nama Yesus, mari kita selalu menjaga hidup kita. Mari kita selalu menjaga hati kita. Saudara kasih di dalam nama Yesus, sekianlah renungan bagi kita pada hari ini. Kiranya memberkati kita semuanya. Saudara kasih di dalam nama Yesus, bagi saudara yang membutuhkan doa, bagi saudara yang punya pergumulan, yang punya permasalahan, atau yang sedang sakit, saudara kasih di dalam nama Yesus. Mari tulis kolom komentar, saudaraku, maka kita akan berdoa bersama-sama. Karena saudara kasih, doa dengan bersehati sangat besar kuasanya. Saudara kasih, doa dengan keyakinan yang teguh sangat besar kuasanya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Yesus, mari teruslah berharap kepada Tuhan. Mari teruslah berjaga-jaga di dalam Tuhan. Baik saudara kasih, sebelum kita menutup pertemuan kita ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik di dalam surga, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami selalu berjaga-jaga Tuhan. Biarlah kami selalu menjaga hati kami. Bapa, materikan firman-Mu dalam hati kami pribadi lepas pribadi, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa, kami juga berdoa buat para pendengar, buat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Oh Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah tangan-Mu yang kuat menjamah mereka Tuhan. Kesembuhan boleh mengalir pada saat ini. Oleh bilur-bilur-Mu, oh mengalir kesembuhan. Di dalam nama Yesus, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang punya pergumulan. Bapa, Engkau berikan jalan keluar. Engkau berikan pertolongan-Mu Tuhan. Engkau bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan berkat-Mu pada saat ini. Bapa, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami, ampuni bangsa kami. Bapa, berkati juga pemerintahan kami, berkati presiden kami, berkati semua anggota DPR MPR Tuhan. Semuanya melakukan tugas mereka dengan takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga bangsa-bangsa. Biarlah perdamaian boleh menjadi milik bangsa-bangsa. Berkati juga gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh dunia. Semua gereja-gereja-Mu bangun bangkit. Semua gereja-gereja-Mu boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik saudara kasih dalam nama Yesus, sekianlah pertemuan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Shalom.